Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan sebuah layanan tentang alasan mengapa kita tidak harus menyontek ketika mengerjakan ujian. Tujuan dari layanan ini yaitu teman-teman mampu memutuskan untuk mengurangi bahkan menghilangkan kebiasaan untuk menyontek serta melatih diri untuk mengerjakan ujian atau tugas secara mandiri tanpa menyontek. Nah, pada kesempatan hari ini yang kita lakukan adalah menyimak video ini sampai habis, kemudian mengerjakan evaluasi hasil, kemudian mengerjakan tugas yang diberikan di Google Form di bawah ini. Nah, apakah kalian sudah siap? Jika sudah, mari kita simak video berikut ini. Menyontek atau cheating yaitu perilaku atau perbuatan curang yang dilakukan untuk menghindari dari kegagalan dalam ujian. Nah, biasanya yang dilakukan ketika menyontek adalah bertanya kepada teman, membawa contekan berupa sobekan kertas yang berisi materi-materi, atau menggunakan barang elektronik seperti gadget. Nah, ada beberapa faktor penyebab yang membuat kita lebih memilih untuk menyontek sebagai alternatif jalan keluar untuk mendapatkan nilai yang baik. Yang pertama yaitu adanya tekanan untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, ambisi yang tinggi namun dengan usaha yang kecil atau dengan usaha yang minimum yaitu membuat seseorang berpikiran untuk menyontek saja. Nah, kemudian yang kedua yaitu keinginan untuk menghindari kegagalan. Seseorang merasa kurang mampu terhadap suatu mata pelajaran, maka mereka akan memilih untuk menyontek temannya saja untuk menghindari kegagalan atau remedial. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kurangnya waktu untuk menyelesaikan tugas. Nah, sebagai siswa kita memiliki banyak tugas di setiap mata pelajarannya. Nah, kita tidak memiliki banyak waktu untuk mengerjakan semuanya sehingga menyontek adalah alternatif untuk semuanya segera terselesaikan. Atau ketika saat ujian juga, nah kurangnya waktu untuk menyelesaikan soal ujian membuat kita kebingungan bagaimana cara menyelesaikan beberapa soal yang belum kita jawab, sehingga mencontek adalah salah satu cara untuk bisa menyelesaikan itu semua. Nah, kemudian yang kelima yaitu tidak adanya sikap menentang perilaku mencontek dari sekolah. Nah, terkadang beberapa guru atau beberapa sekolah beranggapan bahwa menyontek itu merupakan suatu hal yang lumrah. Padahal jika dibiarkan itu bisa berdampak buruk bagi diri kita sendiri terutama. Nah, lalu seperti apa dampak buruk menyontek itu? Nah, yang pertama yaitu dampak buruk menyontek adalah membuat kita malas belajar karena kita bisa mengerjakan soal dengan cara menyontek, baik itu bertanya kepada teman, kemudian membawa ponsel, kemudian membawa kertas contekan yang berisi materi-materi. Nah, kemudian yang kedua adalah biasa berbohong. Nah, apabila kita ketahuan ketika menyontek, maka kita akan mengeluarkan beberapa alasan-alasan menutup-nutupi. Nah, untuk bisa menutup-nutupi bahwa kita ini baru saja menyontek. Nah, kemudian yang ketiga itu menghalalkan segala cara. Nah, kita melakukan hal apapun agar kita bisa menyontek, padahal belum tentu hal tersebut itu baik buat diri kita. Kemudian yang keempat, menular. Nah, apabila kita menyontek, kemudian teman kita yang lain melihat bahwa wah, ternyata kunci dia mendapatkan nilai yang bagus itu dengan cara menyontek. Nah, kemudian teman tersebut akan mengikuti jejak kita untuk ikut menyontek juga. Nah, kemudian yang kelima adalah tidak percaya diri. Tidak percaya diri terhadap jawaban diri kita sendiri pada khususnya. Nah, misalnya ketika kita berhasil menjawab sesuai dengan kemampuan kita, namun kita merasa tidak yakin apakah jawaban ini sudah benar apa belum, sehingga kita memastikannya dengan bertanya kepada teman. Nah, seperti yang kita lihat dari beberapa dampak buruk yang bisa kita lihat, nah itu bisa membuat masa depan kita juga
terpengaruhi. Misalnya kita akan terus-terusan berbuat curang sampai kita dewasa nanti. Apabila ini terus dibiarkan, itu bisa menjadi berbahaya. Nah, apabila ini dibiarkan, jika kita terus-terusan berbohong, menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, nah itu ketika dewasa bisa menimbulkan atau menumbuhkan benih-benih koruptor. Wah, serem banget kan ya. Nah, kemudian ibu akan menjelaskan alasan-alasan mengapa kita seharusnya tidak perlu menyontek. Nah, yang pertama yaitu sebenarnya fungsi dari ujian atau pemberian tugas kepada siswa dari guru itu adalah untuk mengukur kemampuan diri kita. Nah, guru ingin tahu seberapa jauh sih kemampuan kita terhadap suatu materi. Jika kita mengerjakannya sendiri, maka guru dan juga diri kita akan sama-sama tahu seberapa jauh sih kemampuan kita dalam menguasai pemahaman materi yang telah guru ajarkan. Berbeda jika kita menyontek, kita tidak akan pernah tahu seberapa besar kemampuan kita terhadap materi tersebut karena jawaban-jawabannya saja berasal dari kita mendapatkan dari orang lain, dari sumber-sumber yang kita baca melalui ponsel, atau dari secari kertas yang kita bawa yang berisi tentang materi-materi. Kemudian yang kedua yaitu menyontek hanya akan mengurangi konsentrasi kita. Nah, ketika kita menyontek, kita pasti akan menengok kanan, menengok kiri untuk memastikan pengawas tidak memperhatikan kita. Nah, itu juga akan mengurangi konsentrasi kita saat mengerjakan soal nanti. Alangkah baiknya kan kita lebih fokus terhadap lembar soal kita, kemudian menjawabnya dengan berhati-hati dan sesuai kemampuan kita, daripada kita pusing-pusing memikirkan pengawas yang terus-terusan memperhatikan kita atau mencurigai kita. Nah, hal itu membuat kita terus-terusan was-was atau dirundung rasa takut untuk ketahuan. Nah, maka dari itu menyontek hanya akan mengurangi konsentrasi kita terhadap soal-soal yang harusnya kita kerjakan. Sehingga yang kita lakukan adalah kita harus tetap fokus terhadap soal-soal yang telah disediakan, kemudian dikerjakan sesuai dengan kemampuan kita, sehingga konsentrasi kita akan penuh terhadap soal dan juga jawaban kita, daripada kita terus memperhatikan teman-teman yang di sekitar, apalagi memperhatikan pengawas. Kemudian yang ketiga, akan terbiasa malas. Nah, seperti yang kita bicarakan sebelumnya, bahwa menyontek hanya akan membuat kita malas belajar. Apabila kita terus-terusan menyontek, maka kita akan malas untuk berusaha mendapatkan nilai yang maksimal sesuai dengan sesuai dengan usaha-usaha kita yang maksimal pula. Kita ingin sesuatu yang instan, yaitu dengan cara menyontek, baik itu tanya kepada teman maupun melihat materi yang telah kita bawa di dalam catatan kecil. Kemudian yang keempat, tenang saja, apabila kita memiliki nilai yang di bawah KKM atau di bawah rata-rata, masih ada remedial. Nah, remedial tidak seburuk itu kok, karena remedial itu bisa memperbaiki nilai kita, dan juga remedial memberikan kesempatan kita untuk lebih memperdalam ilmu atau materi yang sudah diberikan kepada guru. Nah, remedial juga memberikan kesempatan kepada kita agar kita lebih bisa menguasai materi yang telah disampaikan oleh guru. Sehingga kita tidak perlu takut dengan yang namanya remedial. Apabila kalian tidak ingin remedial atau apabila remedial, nilai saya akan tetap persis di KKM. Nah, kalian harus lebih bersemangat untuk belajar agar tidak terkena remedial. Kemudian yang kelima adalah di perkuliahan nanti tidak ada yang namanya kesempatan untuk menyontek, karena soal-soal ujian di dalam dunia perkuliahan lebih ke uraian dan menyatakan pendapat kita sendiri terutama. Nah, apabila kita menyontek dari buku yang telah kita baca, sumber-sumber yang ada di internet, atau menyontek teman, itu bisa dikenakan tindakan plagiasi loh, serem kan? Nah, maka dari itu beberapa alasan mengapa kita tidak harus menyontek, karena menyontek hanya akan membawa dampak buruk khususnya di masa depan kita nanti. Nah, Ibu memiliki video motivasi
agar kita bisa merefleksi diri untuk mengurangi diri kita dari kebiasaan menyontek. Yuk kita lihat bersama-sama. Bu, aku pamit berangkat sekolah dulu ya. Doain semoga ujianku lancar. Iya nak, ibu selalu mendoakan. Hati-hati dalam mengerjakan ya. Utamakan kejujuran, jangan mencontek. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Silakan kerjakan ulangannya. Utamakan kejujuran, jangan mencontek. Iya Bu. Ya anak-anak, silakan dikumpulkan ulangannya. Adin, tolong ini dibagikan ulangannya. Menurutku, sekolah bukan hanya untuk mencari nilai, tetapi bagaimana mendapatkan nilai itu sendiri dengan berpijak pada kejujuran. Nah, sekian layanan pada hari ini. Dapat kita simpulkan, curang itu merupakan tindakan yang tidak baik. Nah, tindakan yang tidak baik itu hanya akan membawa dampak buruk lebih besar daripada dampak positifnya. Dampak positifnya mungkin nilai kita akan lebih baik. Namun, lihatlah ke depan, apakah menyontek itu dapat kita andalkan terus-menerus sampai kita dewasa nanti? Nah, pikirkan baik-baik. Sebelum kalian meninggalkan channel ini, alangkah baiknya kalian bisa cek sebelum kalian meninggalkan channel YouTube ini, kalian bisa cek deskripsi box di bawah yang berisi Google Form yang di dalamnya terdapat soal refleksi diri serta evaluasi hasil setelah mengikuti layanan ini. Terima kasih telah mengikuti layanan Ibu pada hari ini. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang akan kita bahas untuk pertama kali yaitu tentang menyontek.